warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dr. Rizka Maulidia, MCAT Cardio SPJP. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Estomihi. Saya alumni dari Departemen Kardiologi FK USU. Nah, apa sih penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah semua penyakit yang mengenai pembuluh darah koroner. Jadi kita tahu bahwa jantung kita itu adalah otot. Jadi otot ini tentunya punya otomatisasi. Nah, otot ini perlu disuplai oleh makanan atau oksigen. Yang memberikan suplai makan ataupun oksigen dan juga nutrisi ke otot jantung itu adalah pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini adalah pipa yang mensuplai oksigen ke otot jantung. Jadi bayangkan kalau pipanya itu sendiri tersumbat, tentunya pompa atau mesinnya itu akan mengalami gangguan, bahkan bisa terjadi henti jantung mendadak, atau mesin dan pompanya itu bisa rusak dan tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Nah, kemudian apa yang disebut dengan aterosklerosis? Aterosklerosis adalah kondisi di mana terjadi sumbatan ataupun plak pada pembuluh darah ataupun arteri koroner. Nah, plak-plak ini bisa berasal dari kalsium, kolesterol maupun zat-zat lainnya di dinding pembuluh darah. Lalu, bagaimana keluhan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner? Tentunya, jika kita berbicara tentang penyakit jantung koroner, pasien akan datang umumnya dengan keluhan nyeri dada. Nah, nyeri dada ini harus kita karakteristikkan di mana lokasinya, bagaimana sifatnya, dan bagaimana durasinya. Nyeri dada yang dikatakan tipikal untuk suatu penyakit jantung koroner adalah nyeri dada yang terletak di retrosternal atau bahasa awamnya adalah di dalam tulang dada. Nah, bagaimana keluhan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner? Jika kita berbicara tentang penyakit jantung koroner, tentunya pasien akan datang umumnya dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dada yang tipikal untuk suatu kejadian penyakit jantung koroner adalah nyeri dada yang berlokasi di retrosternal atau bahasa awamnya di dalam tulang dada yang bersifat luas. Artinya tidak bisa ditunjuk dengan jari. Kemudian durasinya di atas 20 menit dan biasanya disertai dengan penjalaran, baik itu di punggung, lengan kiri, bahu kiri, maupun rahang kiri. Seringkali keluhan ini disertai dengan keringat dingin, rasa cemas yang berlebihan, atau bahkan bisa sampai penurunan kesadaran. Namun, ada juga gejala yang tidak terlalu khas. Misalnya pada saat pasien sedang berjalan lebih cepat atau aktivitas yang lebih berat, pasien sering mengeluhkan nyeri di bagian perut dan sering disalahartikan dengan sakit lambung, sakit MAH, ataupun GERD. Nah, keluhan ini memang tidak selalu ini adalah suatu penyakit asam lambung, namun bisa aja ini suatu penyakit jantung koroner yang gejalanya tidak khas. Maka jika kita ataupun keluarga terdekat kita mengalami rasa tidak nyaman di dada ataupun nyeri dada, baik itu bersifat ringan maupun berat, tetap harus dikonsultasikan ke dokter jantung. Kenapa? Karena kita perlu tahu apa yang menyebabkan keluhan ini terjadi. Terima kasih.